Sekarang kita akan belajar bareng tentang generics yang akan kita implementasikan ke dalam sebuah kelas. Misalkan kita ada satu interface generics 3, terus kemudian ini ada prop A, itu isinya generik, dan method A, itu return-nya generik juga. Terus kemudian di sini kita bikin satu kelas yang namanya misalkan generics class. Itu dia generik yang kita hapus aja di sini dulu. Misalkan kita ada satu kelas yang mengimplementasikan generik 3. Nah, di sini pasti nanti ada error. Jadi ini dia butuh satu generik untuk nembak ke interface-nya. Maka ketika kita punya bentuk yang seperti ini, maka kelasnya juga harus diberi generik. Karena interface-nya juga generik, dinamis. Terus kemudian di sini kita kasih prop A itu adalah generik, bebas. Constructor, misalkan prop ini generik, this.prop A sama dengan prop. Terus kemudian kita butuh satu method, kembaliannya adalah t, return this.prop A. Nah, begini. Sekarang kalau kita coba jalankan, const generic kelas yang pertama, misalkan A, sama dengan new generic class, misalkan ini number. Kalau kita print, terus kita jalankan, deno run, nah hasilnya 1, 2, 3. Jadi begini untuk memanfaatkan bagaimana generik di dalam kelas itu bekerja. Jadi kita kasih generik di sini, di kelasnya, terus kemudian karena dia mengimplementasikan generik juga, maka kita harus pakai generik di sini. Kita juga tentuin di constructor-nya, di return type-nya juga ada. Jadi begitu untuk generik yang bisa kita pakai di dalam kelas. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke generik yang berikutnya. Terima kasih.